Bab 1207. Masalah di luar dugaan. Ternyata ada tulisan ramalan surgawi. Harley bergumam, matanya berbinar, dia bertekad untuk memenangkan tungku tembaga itu, bahkan jika dia menghancurkan semua kekayaan bersihnya, itu adalah artefak tertinggi. Harta karun. Terdengar seruan dari bawah. Benar-benar luar biasa. Banyak orang bermata tajam yang sedikit menyipitkan mata. Tungku tembaga ramalan surgawi, harga cadangannya adalah 500.000 yuan, pelelangan dimulai. Kata-kata Master Changshan sangat samar. 60.000. Begitu Master Changshan selesai berbicara, suara Harley terdengar. Oke, kita tidak bisa ikut. Terlalu banyak orang menghela nafas. Mereka tidak lupa untuk melihat ke ruang pribadi tempat Riando Hua berada. Harley sudah menembak, kamu tunggu apa lagi, bangun untuk bersaing. Tentu saja, semua orang menunggu lama, tetapi tidak ada suara yang keluar dari kamar pribadi itu. Melihat kamar pribadi lagi, Riando Hua masih di penjara. Meskipun dia sangat patuh, matanya merah darah, sangat ganas, dan niat membunuhnya tidak terbatas. Jika tetua tidak mengawasinya, dia akan berdiri dan bersaing lagi. Dinasti Dewa, dengan kedua tetua berdiri di kedua sisi, seperti patung batu, sesekali melirik Riando Hua. Mereka dikirim dari atas untuk menjaga harta karun putra dewa mereka. Pasukan misterius mempercayakan planet Purbawang untuk pelelangan. Komisi yang diberikan cukup banyak, tetapi itu tidak cukup untuk dihabiskanmu. Di bawah, Master Changshan melirik ke atas, kemudian perlahan berkata, Istana Lingqiao menawarkan 600.000 yuan, apa masih ada orang yang menaikkan harganya? Aku ingin menambahkannya, tapi aku tidak berani. Seseorang mengangkat telinganya. Aku ingin menambahkan, tapi aku takut dijebak. Seseorang mengangkat hidungnya. Tepat, dua kalimat sederhana ini benar-benar mengungkapkan aspirasi semua orang yang hadir. Siapa Istana Lingqiao? Tidak ada yang tidak tahu. Itu adalah salah satu dari 3 raksasa di kota bintang ini, kalau berani berebutan dengannya, kecuali dinasti Dewa Tianfu dan Sekte Kaisar Hantu, sepertinya tidak ada lagi yang berani. Selain Harley, apa yang dilihat semua penonton adalah dewa jebakan sejati, putra dewa dinasti dewa, Riando Hua, adalah contoh yang mengenaskan, dijebak sampai muntah 3 liter darah. Sejak saat itu suasana di pelelangan jadi canggung. Lelang yang bagus seharusnya sangat panas, tapi sekarang sepi. Senjata ajaib, yang jelas bernilai jutaan batu mentah, ternyata tidak ada yang mengikuti. Ekspresi Master Changshan juga malu, ini adalah pertama kalinya dia bertemu pemandangan aneh ini. Di ruangan yang elegan, Harley tidak bisa menahan tawa, akhir seperti ini adalah yang terbaik. Desi pun ikut tertawa dan mengerti alasannya, seperti yang dikatakan orang di bawah ini, mereka semua ketakutan oleh Istana Lingqiao dan Harley. Entah kapan, Master Changshan terbatuk ringan, Istana Lingqiao menawarkan 600.000 yuan, apa masih ada orang yang menaikkan harganya? 1 juta. Kata-kata Master Changshan terdengar begitu saja, lalu tawa jenaka datang dari kamar pribadi Sekte Kaisar Hantu. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu ingin maju. Mata orang-orang menyapu ke sana. Tadi, Harley dan Riando Hua bertarung dengan sengit, dan orang itu tetap diam. Sekarang setelah mereka berdua selesai, dia melompat keluar lagi. Sepertinya Harley memiliki beberapa musuh. Pertunjukan besar lainnya. Istana Lingqiao vs Sekte Kaisar Hantu, pasti luar biasa. Semua orang duduk, siap menyaksikan pertunjukan besar. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu juga mau main. Harley tersenyum dan melihat ke ruang samping. Kenapa, kamu keberatan? Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu bersandar di sofa sambil tersenyum main-main.
Aku tidak berani berpendapat, tergantung kemampuanku sendiri. Harley Ye tersenyum santai, aku akan membayar 2 juta. 3 juta. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu berkata santai. 4 juta. Harley Ye segera menyusul, ini barang yang dia bertekad dapatkan, bagaimana bisa dia menyerah. 10 juta. 10 juta. Suara di bawah penuh dengan AC. Menambahkan 6 juta dalam satu tarikan nafas, putra Dewa Sekte Kaisar Hantu ini semakin berani. Pertaruhan besar lainnya. 11 juta. Harley Ye duduk dengan tegap dan menyeruput teh dengan santai. Harley Ye. Desi menatap Harley Ye dengan cemas, putra Dewa Sekte Kaisar Hantu mungkin mengetahui rutinitasmu. Kalau harus rugi ya sudah rugi saja, aku akan membiarkannya bersenang-senang. Harley Ye mendengus, dengan sudut mulutnya mencibir. Dia sudah menghitung batas penawaran putra Dewa Sekte Kaisar Hantu. Itu masih dalam batas kemampuannya, uang bukanlah masalah, dia sangat menginginkan tulisan ramalan surgawi itu. 20 juta. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu menaikkan harga lagi, orang-orang kaget hingga menyemburkan teh dari bawah. 1 juta lebih tua darimu. Harley Ye masih tenang. Kamu benar-benar kaya. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu memandang kamar pribadi tempat Harley Ye dengan penuh minat. Aneh saja, aku suka sekali tungku tembaga itu. Harley Ye tertawa samar. Kalau kamu begitu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu tersenyum, memperlihatkan 2 baris gigi putihnya. Kalau begitu, terima kasih Putra Dewa. Harley Ye juga tersenyum, sangat nakal. Aku meramal, bau permusuhan sangat kuat. Orang-orang tua di bawah mulai berpura-pura menjadi tongkat sihir. Apa yang terjadi pada Dewa Jebakan kali ini? 20 juta juga dia ikut menawar. Dewa Jebakan juga terjebak orang. 21 juta, apa masih ada orang ikut? Master Changshan melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang menjawab. Dengan cara ini tungku tembaga menjadi milik istana Ling Qiao. Guru Changshan berkata, dia menyimpan tungku tembaga dengan tangannya, lalu melambaikan lengan bajunya lagi, gulungan rahasia muncul di tangannya, memancarkan aura kuno. Ini gulungan rahasia formasi yang mencatat 36 formasi penyerangan dan 72 formasi pertahanan. Harga cadangannya 1 juta. Luar biasa. Seseorang berkata, tidak lupa melirik ke ruang pribadi tempat Harley Ye, Riando Hua, dan putra Dewa Sekte Kaisar Hantu berada. 1,1 juta. Dalam keheningan, seseorang mengajukan penawaran yang menarik perhatian penonton dan juga menarik perhatian Harley Ye, karena itu adalah wanita yang menyamar sebagai pria cendekiawan. Kalau dia tidak berbicara, aku hampir lupa bahwa ada seseorang di sini. Orang-orang yang duduk di samping sarjana itu bergumam. 1,2 juta. Setelah sarjana, seseorang menaikkan harganya, itu adalah leluhur Huatian. 2 juta. Cendekiawan itu menaikkan harganya lagi. 2,1 juta. 3 juta. Kamu luar biasa, itu milikmu. Leluhur Huatian menarik napas dalam-dalam dan segera menyerah. Terima kasih teman seiman. Ucap cendekiawan itu enteng, masih sambil membolak-balik buku kuno, atau harus mengatakan bahwa dia tidak pernah meletakkan buku kuno dari awal sampai akhir, seolah-olah menghabiskan 3 juta batu mentah untuk membeli buku kuno adalah masalah sederhana. Orang itu tidak sederhana, bisik Desi di ruang pribadi. Aku tidak bisa melihat dasar kultivasinya, itu pasti bukan alam suci semu biasa, mungkin itu orang suci. Harley Ye merenung. Benar-benar tersembunyi banyak orang hebat. Ini jelas tidak mudah. Harley Ye berkata dengan santai sambil menatap mata cendekiawan itu lebih dalam.
Ngomong-ngomong, tungku sebelumnya benar-benar harganya lebih dari 20 juta batu mentah. Desi menatap Harley Ye. Tentu saja itu sepadan. Harley Ye tersenyum dan melirik ke ruang samping, sudut mulutnya penuh dengan senyuman. Siapa kamu, beraninya mengintipku? Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu sepertinya merasakan bahwa Harley Ye sedang menatapnya. Dia tidak bisa menahan cibiran, cahaya ilahi muncul di sekujur tubuhnya, menutupi kesempatan itu. Putra Dewa, anak itu sangat aneh, lebih baik berhati-hati. Di sampingnya, seorang lelaki tua berbaju hitam mengingatkan. Aku tentu saja tahu dia aneh. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu tersenyum tipis, Bibo yang jalang itu memilihnya daripada Riando Hua. Ini bukti yang bagus. Aku semakin tertarik padanya. Bagaimanapun, Putra Dewa lebih baik berhati-hati. Tujuan kunjungan kali ini adalah tulang binatang Kyongki. Sebelum mulai pelelangan, Putra Dewa tidak boleh menyia-nyiakan batu mentah untuk menawar hal-hal yang tidak berguna. Kamu masih perlu mengajarkan ini padaku. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu mencibir, tidak ada harta yang diinginkanku yang tidak bisa kudapatkan. Tulang binatang Kyongki. Di kamar pribadi, Harley Ye membuka matanya sedikit tertutup, tetapi sudut mulutnya dipenuhi dengan senyuman. Dia menggunakan teknik rahasia untuk mendengar sesuatu. Jika kamu ingin tulang binatang Kyongki untuk mengganti tulangmu, maka siapkan 90 juta batu mentah. Harley Ye memutar lehernya dengan nyaman. Jika aku menghabiskan tambahan 20 juta, kamu harus membayar 2 kali lipat harganya. Bersambung. Bab 1208. Hajar sampai kamu menangis. Langit malam itu kelam, bintang-bintang bertebaran seperti debu. Cahaya bulan yang cerah memenuhi seluruh planet Purbawang. Malang seharusnya tenang, tetapi paviliun lelang masih sangat ramai. Lelang berlanjut sepanjang hari, tetapi orang-orang yang datang untuk menawar sama sekali tidak lelah. Semua orang sangat bersemangat. Paviliun lelang juga sangat kuat. Riando Hua patuh, duduk di tengah ruang pribadi. Oh tidak, itu seharusnya benar-benar di penjara. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu juga sangat pendiam. Dia berbaring santai di sofa, bahkan dengan sangat mesum membelai patung tembaga yang dingin di sofa, ditambah penampilannya yang agak mengerikan, membuat orang merasa seram. Dibandingkan dengan mereka, Harley Ye juga minum teh dengan tenang. Harta karun terus keluar, tetapi dia belum menembaknya. Melihat Desi lagi, seperti seorang istri yang lembut dan berbudi luhur, dia berdiri di belakang Harley Ye, memijat bahunya dan memukul punggungnya. Melihat Harley Ye sudah lama tidak berbicara, dia tersenyum lembut. Apa yang kamu pikirkan? Desi, kamu pernah bermimpi? Kata Harley Ye santai. Mimpi. Desi tertegun sejenak, lalu berkata, tentu saja pernah. Jika mimpi dua orang terjalin, apa artinya? Terjalin. Desi sedikit mengernyit, apa maksudmu? Mari kita bicara tentang kamu dan aku. Kamu bermimpi, dan aku juga bermimpi. Mimpi berada di sebuah tempat, dan kita bertemu dalam mimpi. Bagaimana ini mungkin? Desi berbisik sambil tersenyum, ini adalah dua dunia ilusi dan kenyataan. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Harley Ye tersenyum, bangkit perlahan, berdiri di depan jendela lagi setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Pertama-tama melirik kamar pribadi putra Dewa Sekte Kaisar Hantu, lalu menunduk. Di panggung awan, Master Changshan menyimpan lelang putaran terakhir dan mengeluarkan kotak harta giok putih dengan jentikan tangannya. Begitu peti harta karun ini dikeluarkan, putra Dewa Sekte Kaisar Hantu yang sedang berbaring santai di sofa kamar pribadinya tiba-tiba membuka matanya.
dan semacam cahaya panas memancar, dan darah di tubuhnya juga ikut bergejolak, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang bahagia. Di bawah, Master Changshan telah melayangkan kotak giok putih di udara. Kotak harta karun ini sangat bagus. Mata orang-orang di bawah bersinar terang, mereka semua menatap kotak harta giok putih. Mereka semua adalah orang tua, sehingga mereka bisa melihat kehebatan kotak harta giok putih. Tentu saja, yang mengejutkan mereka adalah bahwa kali ini barang lelang bukanlah kotak harta karun, tetapi harta karun yang disegel di dalam kotak harta karun. Ada segel di atasnya, dan ada lebih dari satu segel di atasnya, yang membangkitkan rasa ingin tahu para penawar. Buka! Dengan teriakan ringan dari Master Changshan, segel kotak harta karun itu terbuka. Mengaum. Segera, raungan datang dari kotak harta karun, dengan energi barbar yang haus darah dan bergejolak, yang membuat banyak orang di ruangan menjadi pucat, dan kultivator alam suci semu juga mengerutkan kening. Apa itu? Semua orang fokus, mereka pun melihat tulang sepanjang 5 inci yang tersegel di dalam kotak harta karun yang berdarah dan memancarkan sinar siluman yang buas. Bahkan masih bisa melihat penglihatan berlalu, itu adalah binatang buas zaman primitif yang tingginya menjulang ke langit, sekarang sedang mengaum di langit. Binatang Kyongki. Sarjana yang diam-diam membaca buku kuno pun bergumam pelan, ada kejutan di matanya. Binatang Kyongki. Tidak hanya cendekiawan itu yang mengenalinya, banyak alam suci semu yang berpengetahuan luas yang mengetahuinya, dan ekspresi mereka berubah drastik. Itu adalah binatang buas zaman primitif, sebanding dengan binatang buas Taoti, garis keturunannya tidak lemah Phoenix. Itu ternyata tulang binatang Kyongkil. Desi yang berada di kamar pribadi juga kaget, karena dia belum pernah mendengar berita sedikit pun sebelumnya. Dibandingkan dengan dia, Harley jauh lebih tenang, dia sudah lama mendengarnya, saat sekarang dia melihat tulang binatang Kyongki, itu memang sangat menegangkan, meski hanya tulang, tapi tekanan garis keturunan tetap ada. Binatang Kyongki, binatang Kyongki. Di kamar pribadi, aura putra Dewa Sekte Kaisar Hantu terengah-engah, matanya penuh gairah, dan dia sudah tidak tahan ingin pergi mendapatkan tulang binatang Kyongki. Di samping, kedua lelaki tua itu juga menarik napas dalam-dalam, kali ini mereka datang untuk tulang Kyongki, jika tulang itu menyatu dalam tubuh, putra Dewa Sekte Kaisar Hantu pasti akan terlahir kembali. Segel. Dalam keterkejutan, Master Changshan menyegel kotak harta karun batu giok putih itu, dan kemudian melihat sekeliling. Teman seiman seharusnya sudah melihatnya. Ini adalah tulang binatang Kyongki. Apa binatang Kyongki itu? Tidak perlu kukatakan lagi. Binatang buas zaman primitif. Bahkan jika hanya tulang, itu pasti harta karun tertinggi. Semuanya dilelang. Dinasti Dewa Tianfu sangat berani. Paviliun lelang penuh dengan desahan. Harga cadangan adalah 5 juta, pelelangan dimulai sekarang, kata Master Changshan. Seluruh hartaku juga tidak cukup untuk harga cadangan. Seseorang terbatuk kering dengan ekspresi malu. 5 juta, kalau dikumpulkan sih ada. Kalau tahu ada lelang harta karun ini, tadi aku seharusnya tenang dulu. Terlalu banyak alam suci semu yang sakit hati. Setelah membeli banyak harta, uang sudah habis, pada saat ini, hanya bisa mengamati. Berisik, di tengah kegaduhan itu, omelan putra Dewa Sekte Kaisar Hantu datang dari kamar pribadi Sekte Kaisar Hantu. Kamu, wajah alam suci semu itu berubah pucat saat ini. Kelompok alam suci semu yang bermartabat ditegur seperti ini oleh seorang alam maharaja. 5,1 juta, dibeli Sekte Kaisar Hantu. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu berkata dengan nada dingin, seolah mengatakan bahwa siapapun yang berani berebutan dengan Sekte Kaisar Hantu akan mati mengenaskan.
Kamu sudah bilang begitu, siapa yang berani berebut? Sebuah suara samar terdengar, tapi tidak tahu siapa yang mengatakannya. Sekte Kaisar Hantu menawar 5,1 juta, apa seseorang dapat menaikkan harganya? Master Changshan mengamati sekeliling. Tentu saja ada, kata Harley Ye, tawa panjang bergema di seluruh rumah lelang, aku akan tawar 6 juta. Ada pertunjukan bagus lagi. Harley Ye tiba-tiba keluar sehingga membuat semua orang duduk tegak. Setelah terdiam begitu lama, Dewa Jebakan akhirnya bertindak. Memikirkan tawaran sebelumnya dengan Sekte Kaisar Hantu, sampai sekarang masih terbayang. Saat kekuatan besar mengambil tindakan, itu bukanlah masalah 1 atau 2 juta. Benar-benar tidak memiliki mata. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu mencibir, seolah tahu bahwa Harley Ye akan ikut campur tangan. Barang zaman primitif, harta karun seperti ini, bagaimana bisa mengabaikannya? Harley Ye tertawa main-main. Seharusnya putra Dewa Sekte Kaisar Hantu yang harus berbelas kasih. Jika kamu mengalah padaku, aku akan berterima kasih. Orang macam apa kamu? Kamu pantas membiarkan aku melepaskan barang ini. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu memelintir lehernya dengan sangat nyaman. Jika itu masalahnya, maka tergantung kemampuan. Harley Ye mengangkat bahu, aku akan membayar 6 juta. Tambah 1 juta, Sekte Kaisar Hantu 7 juta. Putra Dewa Sekte Kaisar Hantu tertawa main-main tanpa tekanan. 8 juta. 90 juta. Engah, engah, engah. Harley Ye mengucapkan sepatah kata pun, dan suara semprotan teh dari paviliun lelang berlanjut satu demi satu, diikuti oleh suara batuk yang keras. Satu gelombang derni satu, semuanya tersedak dan hampir mati tersedak tanpa bisa bernafas. 90 juta, aku tidak salah dengar, kan? Seseorang menggelengkan kepalanya sangat pusing, seluruh ruangan itu heboh. Kamu yakin 90 juta bukan 9 juta? Menambahkan 81 juta sekaligus. Ampun. Apa ada orang menawar seperti ini? Bahkan alam suci semu pun tercengang, kata 90 juta itu seperti guntur, kepala pun berdengung. Ucapan yang mengejutkan, wanita yang menyamar sebagai seorang pria cendekiawan juga menggosok alisnya, buku kuno di tangannya basah, dia mungkin terkejut oleh Harley Ye, sehingga menyemprotkan seteguk teh ke atasnya. 90 juta, pada saat ini, bahkan Master Changshan bingung, dia tidak lupa melirik petugas di sampingnya untuk memastikan bahwa dia tidak salah dengar. Ya, 90 juta tidak diragukan lagi. Putra Dewa, jangan salahkan kami sangat terkejut. Di kamar pribadi dinasti Dewa, 3 alam suci semu sedang menyeka wajah Riando Hua dengan sapu tangan. Pada saat itu, mereka bertiga memiliki pemahaman diam-diam yang tak tertandingi. Seteguk teh disemprotkan ke seluruh wajah Riando Hua, dan seluruh tubuh Riando Hua tertegun. Desi, lain kali kamu minum teh, menjauhlah dariku. Di kamar pribadi istana Ling Qiao, Harley Ye juga secara sadar mengelap teh di seluruh wajahnya, sepertinya seseorang telah menyemprot wajahnya. 90 juta, kamu gila. Desi menatap Harley Ye, wajahnya pucat karena sok, dia tidak pernah menyangka Harley Ye akan bertindak seperti ini, kepalanya masih sedikit pusing. Rendah hati, rendah hati. Harley Ye merapikan rambutnya dan melihat ke kamar pribadi di samping. Bersambung.